Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu buat belajar di dunia online ya. Hari ini Bapak akan ngebahas tentang materi pelajaran perencanaan bisnis. Hari ini akan dipandu oleh saya selaku guru mata pelajarannya. Nama saya Dodi Darmanto. Materi yang awal akan kita bahas di sini adalah lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis itu apa sih? Di dalam KD ini kita akan menjelaskan peta konsepnya dulu ya. Intinya peta konsep yang pertama adalah lingkungan bisnis, yang kedua adalah lingkungan internal bisnis, yang ketiga adalah lingkungan eksternal bisnis, dan yang terakhir adalah peran lingkungan bisnis. Cuman kali ini Bapak akan menjelaskan cuman dua materi, yaitu di lingkungan bisnis dan di lingkungan internal bisnis. Pengertian dari lingkungan bisnis itu apa sih? Nah, kalau kalian pernah paham pembelajaran materi bisnis, ini adalah basic awal kalian. Jadi kalau kalian mau memahami tentang bagaimana suatu berbisnis segala macam, ini adalah basic yang paling awal ya. Lingkungan bisnis dikategorikan itu adalah salah satu materi pelajaran yang mendukung sekali tentang jurusan kalian, khususnya di pemasaran. Pengertiannya sendiri adalah segala faktor atau keadaan suatu badan usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja bisnis. Jadi kalau kita bicara lingkungan, berarti alokasi di dalam area bisnis kamu itu, ruang lingkup sekitarnya itu adalah suatu bentuk pengaruh yang sangat tinggi terhadap kegiatan dan kinerja bisnis kalian. Tujuan bisnis sendiri apa? Pada saat kita mau melangkah untuk merencanakan suatu bisnis, berarti kita akan memahami dulu nih tujuan bisnisnya itu apa. Kalau dari arti di sini, yaitu suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis adalah untuk meraih laba maksimum. Jadi kalau laba maksimum itu kita sederhanakan saja, intinya adalah keuntungan ya, keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari produk yang sudah kita jual kepada konsumen gitu loh. Jadi contoh keuntungan itu ya, keuntungan itu ada banyak. Salah satunya mungkin ya yang umum adalah pendapatan secara keuangan ya, itu yang menjadi sifat umumnya itu. Nah, fungsi dari operasi bisnis ini apa aja sih? Nah, fungsi dari operasi bisnis sendiri itu meliputi ada 5 hal. Ada manajemen, ada pemasaran, ada keuangan, ada akuntansi, dan ada sistem informasi. Nah, yang dibicarakan dalam bentuk manajemen itu apa? Manajemen sesuatu yang dimanage, sesuatu yang sifatnya memang diatur atau diolah gitu ya kan. Artinya fungsinya manajemennya adalah bagaimana kita bisa menciptakan seorang karyawan dan sumber lain untuk diberdayakan oleh suatu perusahaan tertentu. Cara seorang karyawan dan sumber lain untuk diberdayakan oleh suatu perusahaan tertentu. Ya, artinya diberdayakan di sini artinya manage dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Terus yang kedua adalah pemasaran. Ini adalah media untuk mengembangkan produk atau jasa yang kalian akan jual. Artinya dengan menentukan harga, terus akan mempromosikan kepada konsumen gitu ya. Keuangan merupakan suatu cara perusahaan dalam mendapatkan dan menggunakan dana untuk menjalankan bisnis yang ditekuninya. Keuangan sudah pasti ya, kalian paham. Terus akuntansi di sini adalah ringkasan dan analisis kondisi keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk membuat berbagai macam keputusan sistem informasi. Jadi ini analisanya ya, analisa dari perusahaan itu sendiri untuk menentukan keputusan yang bersifat informasi tentunya.
termasuk masyarakat, teknologi informasi dan prosedur juga digunakan untuk memberikan informasi yang tepat kepada untuk karyawan perusahaan sehingga dapat membuat keputusan bisnis. Kita permudah aja, intinya akuntansi ini adalah ringkasan dan analisis kondisi keuangan perusahaannya ya, sehingga dia bisa menentukan keputusan pada saat berbisnis gitu. Yang terakhir adalah sistem informasi. Cara perusahaan untuk menggunakan sistem informasi agar selalu memperbarui dan menganalisis kinerja operasionalnya. Sistem informasi berarti teknisnya yang di dalam ruang lingkup bisnisnya itu ada sistemnya. Nah, sistemnya itu yang disebut dengan sistem informasi. Unsur lingkungan bisnis itu unsur-unsur apa sih yang ada di dalam lingkungan bisnis itu sendiri gitu. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini meliputi mikro dan makro ya. Lingkungan internal ya berarti alokasi unsur-unsurnya itu ya ada orang-orang yang tadi Bapak bilang, jadi manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, sistem informasi itu di dalam ruang lingkup internalnya tuh ya kan. Terus perusahaan itu sendiri segala macam. Nah, kalau eksternalnya itu ada mikro dan makro. Lingkungan apa sih yang mempengaruhi aktivitas bisnis? Pertama ada fisik, yang kedua ada perekonomian, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada hukum, yang kelima ada internasional. Jadi kalau kita bicara fisik, pengaruh nggak sih terhadap aktivitas bisnis? Pengaruh lah ya. Jadi kayak tanah, iklim, topografi, udara, air, dan infrastruktur itu sangat berpengaruh. Contohnya misalnya untuk daerah Penjolaya itu kan lebih condong ke daerah pegunungan dan dingin nih. Berarti kita bisa menganalisis nih aktivitas yang tepat untuk bisnis di sini itu apa, seperti itu. Perekonomian, kita ambil lagi Tanjulaya. Artinya pada saat kita akan menentukan penjualan produk atau segala macam, kita akan lihat perekonomian sekitar, kemampuan untuk daya beli segala macam itu ada. Pemerintah, artinya bantuan pemerintah yang dapat diberikan di bidang bisnis untuk mengembangkan perusahaan kecil maupun besar. Jadi contohnya kayak fasilitas dan prasarana yang dibangun di daerah dan pembangkit tenaga listrik ya. Terus hukum menjadi dasar hukum, peraturan bagi perusahaan ya, artinya hukum ini akan menjadi dasar ya peraturan ya, artinya ada peraturan di dalam setiap aktivitas bisnis itu ada peraturannya. Internasional di sini adalah menyangkut hubungan internasional dengan negara lain dan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan asing gitu loh. Contohnya kayak lingkungan bisnis internasional Indonesia berupa aliran dana ke luar negeri untuk membiayai impor dan pemasukan ke dalam negeri dari hasil ekspor dengan menggunakan sistem pembayaran internasional dan multinasional untuk menunjang pengembangan bisnis. Jadi kalau ruang lingkupnya besar, internasional ini sangat berpengaruh ya, artinya tadi ya ada ekspor dan ada impor. Di sini ada lingkungan internal bisnis ya. Lingkungan internal bisnis ini itu lebih yang kita bahas tadi ada lingkungan internal ya. Itu ada sumber daya bahan baku, kapabilitas perusahaan, keahlian utama dan perusahaan. Sumber daya bahan baku meliputi kekuatan keuangan, kemampuan produksi dan fleksibilitas, kekuatan pemasaran. Jadi kekuatan keuangan itu ya kemampuan dari keuangan atau modalnya itu sendiri gitu kan. Kemampuan produksi ya akan mengikuti dari tim produksinya. Terus untuk kekuatan pemasaran gimana cara mempromosikannya. Kalau kapabilitas perusahaan itu berarti kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, mengintegrasi dan berkomitmen untuk menyesuaikan dengan persyaratan perubahan lingkungan. Keahlian utama perusahaan
Ini kompetensi inti yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibandingkan dengan para pesaing. Jadi kalau kita bicara keahlian utama perusahaan, ini adalah unik atau ciri khas dari perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan bisnis. Nah, kurang lebih itu dulu yang Bapak mau sampaikan sama kalian. Intinya beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan itu adalah mencakup awal mula bagaimana kita akan merencanakan suatu bisnis. Jadi ini adalah refreshment ya, jadi menyegarkan kalian untuk memahami di awal itu, oh ada bisnis seperti apa. Detailnya nanti akan kita sampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video Bapak. Jangan lupa untuk komen di aplikasinya jika ada pertanyaan terkait dengan ini. Berikut juga kalian bisa mungkin share atau informasikan keluar sana bahwa siapa sih yang ingin belajar bisa bisnis, kita bisa belajar bareng di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.